صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Barusan kita lihat di bawah yang jamaah semakin banyak. Besar harapan ke depan ini setiap subuh jalan ini sudah dipenuhi, kalau perlu sampai belokan sana, oleh seluruh masyarakat untuk sholat subuh. Ini barusan yang hadir sekitar 1.300-an. Kalau hari malam Jumat kita bisa 3.000 di sini. Nanti ajak aja yang lain-lain. Para tetangga terima kasih ini ya. Karena situasi bangsa kita sedang semakin berbahaya ya, sehingga kita harus meningkatkan upaya kita untuk mendapat pertolongan Allah. Ini kalau orang paham situasi sekarang sudah terus mengarah kepada sesuatu yang bisa ada perpecahan, bisa ada kerusuhan, dan ini tidak boleh terjadi karena sangat merugikan. Mungkin ini hikmahnya kita akan ajak seluruh lapisan masyarakat untuk sholat subuh jamaah. Mudah-mudahan doanya lebih mustajab. Berikut ini nanti akan sampaikan 10 keutamaan sholat subuh yang lengkap dalil-dalilnya, sehingga kita yakin bahwa sholat subuh jamaah ini memang bagian karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Sebentar saya siapkan dulu. Terima kasih kepada tetangga, para mahasiswa di tetangga yang ikut sholat jamaah. Kalau bisa nanti kita akan berikan undangan khusus kepada semua tetangga sehingga bisa menikmati sholat subuh berjamaah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap, silakan deh. Halo, bagaimana? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar MKFM, pemirsa Facebookers dan saling sapa serta SMS Tauhid. Situasi negara ini sekarang dirasakan meresahkan, banyak gejolak, banyak perbedaan pendapat dan semakin tajam, dan kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan baik kecuali hanya dengan pertolongan Allah, karena Allah lah yang menguasai sepenuhnya segala-galanya. Jadi kita boleh berpikir keras, boleh ikhtiar disempurnakan, tapi kita harus yakin bahwa tidak ada penguasa atas segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah sudah memberikan salah satu
gerbang yang senantiasa kita bisa ingat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, sebagai jalan pembuka pertolongan Allah. Sabar itu intinya menahan diri dari apapun yang tidak Allah sukai. Kita tahan sampai kita yakin Allah suka, baru kita lakukan. Dan salat, di antara salat yang paling utama adalah salat fardu 17 rakaat, dan keutamaannya adalah dilakukan salat tepat pada waktunya, as-salatu ala waqtiha, berjamaah. Karena jamaah itu 27 kali lipat, dan di masjid. Di masjid ini menjadi luar biasa karena setiap orang ke masjid satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajatnya. Harusnya umat Islam terutama yang lelaki ini dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak bisa terpisah. Dan di antara sholat berjamaah yang paling top itu adalah sholat subuh berjamaah. Ini saya dapat kiriman, semoga ini benar, Bandung 17 Januari, kepada para camat, lurah, ketua RW, RT, ketua DKM, pimpinan organisasi keagamaan, warga masyarakat sekota Bandung. Surat edaran nomor 451 Kesra tentang pelaksanaan gerakan sholat subuh berjamaah, bahwa dalam upaya meningkatkan pelaksanaan ibadah dan ukhuwah Islamiyah sehingga membentuk kebersamaan dan kepribadian berakhlakul karimah, di kota Bandung dilaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah dilaksanakan bagi warga beragama Islam dan bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. 2. Kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah dilaksanakan di masjid-masjid dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang dikoordinasikan oleh para ketua DKM. 3. Dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menggerakkan dan melibatkan keluarganya dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. 4. Para camat dan lurah bersama unsur kantor urusan agama, muspika dan lembaga keagamaan kemasyarakatan agar memonitor, memantau, menghimbau masyarakat di wilayahnya masing-masing, sekaligus dapat melaksanakan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah bersama-sama masyarakat. 5. Kepada para camat agar melaporkan pelaksanaan kegiatan sholat subuh berjamaah kepada pimpinan bagian pemerintahan. Oh, ini mah bagian pemerintahan ya, tidak usah lapor kepada kiai. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Ini saya dapat edarannya ini pas di Darut Tauhid sedang dimaksimalkan sholat subuh berjamaah. Berikut ini adalah keutamaan sholat subuh berjamaah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. 1. Orang yang sholat subuh berjamaah sangat berpeluang hidupnya mendapatkan banyak keberkahan dari Allah. Berdasarkan hadis dari Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Jadi pagi hari ini Allah memberikan keberkahan khusus. Kemudian 2, akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi orang-orang yang biasa dalam subuh menuju masjid itu, kita kan suatu saat akan menghadapi akhir dari kehidupan ini, dan mereka itu nanti salah satu cirinya diberikan cahaya. Lalu
Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, hadis riwayat Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barang siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat setengah malam. Itu kalau isya berjamaah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan sholat malam sepanjang waktu malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu dianggap sepanjang malam itu seperti sholat malam terus menerus. Saat orang terdekat dengan Allah adalah saat sujud. Makanya orang yang sholat subuh jamaah akan sangat banyak pertolongan Allah. Karena dalam sholat itu ada doa yang super sekali, yang sangat komplit. Rabbighfirli, jadi ampunan Allah. Warhamni, curahan kasih sayang Allah. Jadi orang yang banyak sholatnya ini diampuni dosanya, dirahmati Allah. Wajburni, dicukupi keperluan lahir batinnya. Warfa'ni, diangkat derajatnya. Warzukni, Allah jamin rezeki yang halal barokah. Wahdini, hidupnya dituntun, pikirannya, lisannya, sikapnya, sehingga dia tertuntun dengan baik menghadapi kehidupan ini, seperti ada yang memandu. Wa'afini, sehat yang bisa jadi taat, jadi diberi sehat, tapi juga sehatnya itu bisa membuat taat. Dan wa'fu anni, wa'fu anni ini, al-afu ini seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya, jadi dosanya tuh enggak berbekas sampai di akhirat oleh Allah. Ada Rabbighfirli ditutup sehingga tidak bahaya bagi dunia akhirat, tapi wa'fu anni dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saudara ingin banyak dibersihkan aib, itu memang harus banyak sholat. Sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Sehingga kalau kita meninggal malam hari, mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal seperti dalam keadaan sholat. Itu kalau ahli sholat subuh jamaah sepanjang malam, walaupun kita tidur, kita dianggap sholat pahalanya. Lalu yang keempat, orang yang sholat subuh itu berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya. Karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia telungkupkan wajahnya. Nah ini nauzubillah, yang tidak mendapat jaminan Allah akan ditelungkupkan nauzubillah pada neraka jahanam, nauzubillah min dzalik. Yang kelima, dibebaskan dari sifat munafik. Jadi kalau kita istiqomah sholat subuh jamaah, isya dan subuh, terutama itu yang paling berat ya. Hadisnya ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik selain daripada sholat subuh dan isya. Jadi memang orang-orang yang punya sifat nifak itu berat sekali untuk melaksanakan sholat isya dan subuh. Barang siapa yang mengetahui seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamah sholat, kemudian aku ambil bara api dan bakar rumah orang yang tidak keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Ini setegas itu tuh. Jadi ini kiasan betapa pentingnya sholat subuh berjamaah, sampai kalau tahu keutamaannya merangkak juga mau. Dan Rasul mau bakar aja itu, dalam tanda kutip ya, tidak pernah terjadi Rasulullah membakar rumah yang tidak ke masjid, tapi betapa ruginya orang-orang yang tidak ke masjid. Salat subuh yang keenam dipersaksikan oleh malaikat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar.
mereka kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Allah Rabb mereka, Dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya, Allah lebih tahu bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan. Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Jadi Allah maha tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah perintahkan malaikat untuk melakukan, tidak mengurangi kemampuan Allah ya, tapi ini menunjukkan kemahabesaran Allah atas segalanya. Yang ketujuh, orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, isyraq, syuruk itu saat syuruk, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, sempurna 3 kali itu disebutkan. Jadi kalau habis sholat subuh jamaah, kemudian kita nunggu zikir ini, bisa dengan zikrullah, baca Quran, tafakur, doa, atau mendengar ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah, ini termasuk zikir. Kemudian saat isyraq datang, sholat sunnah 2 rakaat, itu pahalanya haji dan umroh sempurna. Jadi ada yang belum haji, belum pernah umroh, tapi di sisi Allah dia dapat pahala yang sempurna. Dan ini hanya didapatkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian menunggu waktu isyraq, kira-kira sejam 10 menit sesudah subuh, lalu sholat sunnah 2 rakaat, dan itu dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Tambah. Karena tidak semua orang punya takdir haji, tidak semua orang Islam bisa takdir umroh, tapi semua bisa dapat pahala sempurna kalau dia sholat subuh berjamaah. Masya Allah. 8. Semangat tidak hadirin? Saya kok asa semangat pisan pagi ini. Bagaimana pemirsa? Semangat ya. Dan ada lagi nih, barang mendapatkan pahala dunia lebih baik dari dunia berikut isinya. Dari hadis riwayat Muslim ya, 2 rakaat sunnah qabla subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pernah kan ada yang melamar, kamu punya apa? Wah, saya hanya punya ini Pak, sholat qabla subuh. Apa itu? Ya, qabla subuh itu lebih baik daripada dunia berikut isinya. Diterima tuh oleh calon mertuanya, karena dibanding semua yang melamar anaknya, dia yang paling kaya ya. Dia punya dunia berikut isinya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qabla subuh. Ini kepada yang, ya saya tidak mengatakan bokeh ya, tetapi tidak jauh dari itu. Salat subuh, qabla subuh jangan tinggalkan. Nanti dalam pandangan Allah punya 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Yang kesembilan, yang ahli salat subuh jamaah akan selamat dari siksa neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari subuh dan sebelum terbenam matahari yaitu asar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita istiqomah menjaga seperti ini, insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Yang ke-10, ini yang paling top nih nanti, orang yang bisa berjumpa melihat Allah di hari kiamat kelak. Dari Jarir bin Abdullah, kami pernah duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Jadi ini malam-malam ada bulan purnama dan para sahabat sedang duduk bersama Rasul. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Allah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Jadi orang-orang yang istiqomah sholat subuh, sholat asar berjamaah seperti ini, nanti kalau kita sudah meninggal di akhirat kelak, nikmat terbesar adalah bisa berjumpa dengan pencipta kita, pencipta alam semesta yang menguasai segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada orang yang istiqomah. Nah, hadirin sekalian, ayo semua pendengar, penyimak saling mengingatkan satu sama lain. Mau apa? Nih, sengaja sholat subuh jamaah ini kan kita belum aktivitas. Sebelum kita melihat buku pelajaran, kita lihat Quran dulu. Sebelum kita memikirkan urusan dunia, kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala, menafakurinya. Sebelum kita berbicara apapun tentang duniawi, kita bicara zikrullah, menyebut nama Allah, membaca ayat Allah. Sebelum kita melangkah kemana-mana dalam hari yang akan kita jalani, kita melangkah ke rumah Allah dulu. Kenapa? Karena hari yang kita jalani semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Kita nggak bisa mikir kecuali dicerdaskan oleh Allah. Kita nggak akan ketemu dengan rezeki kecuali Allah yang memberikan jalan. Kita nggak akan mendapatkan apa yang terbaik kecuali Allah yang melapangkan. Apapun yang akan terjadi di hari yang kita jalani ini, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Makanya kita ngadepin hari tapi tidak meminta kepada pemilik hari. Kita akan menghadapi aneka bahaya, tidak berlindung kepada penguasa semua bahaya, rugi. Nah, mudah-mudahan informasi ini menyemangati semua pihak untuk berjamaah. Undangan hari Minggu tanggal 28. Sekarang tanggal berapa? Berarti minggu depan ya. Ya sudah, diundang aja sekarang. Mulai dari tanggal 27-nya kalau mau itikaf di sini di masjid, lalu qiyamul lail, lalu kita sholat subuh dan kita undang sebanyak mungkin. Mudah-mudahan nanti penuh sampai ke jalan-jalan, sampai ke lorong-lorong. Kita nikmati turunnya malaikat untuk mendoakan kita sama-sama. Ya, silakan. Mudah-mudahan nanti Kang Emil bisa kita undang sehingga bisa berbincang-bincang kenapa sebagai walkot menginginkan semua warganya untuk sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi wali kota lain atau gubernur lain yang belum. Tapi memang agak susah kalau gubernurnya tidak paham Islam atau non-Islam untuk sholat subuh jamaah karena dia enggak sholat. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian akan banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena agak serem ini. Saya hari-hari juga jadi kepikiran terus keadaan di negeri kita ini. Saling mencerca, saling mencaci, saling mengancam, saling adu kekuatan. Kita berharap Allah yang memberikan jalan terbaik sehingga bangsa kita tetap utuh, tapi utuhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar utuh, tapi utuh yang Allah sukai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku sekalian. Oh, ini ada dari Vancouver. Ibu Meta mau ikut itikaf. Baik. Sini dari Vancouver tadi mana? Oh, Kanada ya. Silakan. Di Bandung ini banyak. Kang Dada dulu ada ya, ada Kang Uru dan sebagainya. Silakan, sia-sia hadirin. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang belum terinspirasi dan penguat bagi yang sudah terinspirasi. Mangga, alhamdulillah. Begitu tuh. Ini santri nanti tolong kepada semua kepala sekolah
kepada santri yang telat-telat ke masjid, kelihatannya nggak usah segera naik kelas, ya. Jadi biar aja dia telat, orang lain naik kelas 3, dia tetap kelas 2, ya. Karena barang siapa yang ingin memperbaiki satu urusan, yang pertama kali diperbaiki adalah sholatnya. Bersamaan dengan itu lisannya. Kalau orang tidak terjaga, ini tolong, ini ada beberapa kepala sekolah, ya Pak Kepala Sekolah, kalau ada santri yang memang kurang begitu semangat sholat tepat pada waktu atau telat gitu, berarti mau telat naik kelas, ya nggak apa-apa, ya mantep kan. Kalau ke Allah saja kurang semangat, bagaimana dia mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya? Tapi ini nggak kedengaran oleh santri yang telat dan pules, ya. Hadirin sekalian, ya begitulah upaya kita, kontribusi kita supaya kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik, umat yang lebih bermartabat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi semua santri juga sekarang dikumpulkan sebanyak mungkin supaya berkahnya jamaahnya lebih melimpah. Baik para pendengar, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Catat ya, minggu depan bagi yang mau itikaf di Darut Tauhid, tanggal berapa Pak? 27 Sabtu malam silakan berkumpul. Kemudian kita nikmati malam harinya dengan kajian ilmu, lalu tahajud, lalu muhasabah, sepertiga malam terakhirnya kita juga akan doa, lalu sholat subuh jamaah, dan pagi harinya kita coba dialog sampai sholat isyraq, sholat syuruk. Kemudian sesudah itu kita akan sarapan, ya seperti biasa, supaya semua kebagian. Bagaimana? Ya bekal sendiri-sendiri, ya bagi baik-baik. Jangan biasakan tawakal kepada jamaah yang lain, karena jamaah yang lain juga bertawakal kepada dia, ya. Masih ingat tentang di sebuah negara, tolong ambil 1 sendok madu malam-malam, simpen di drum alun-alun. Lalu orang datang, aduh kalau nyari madu malam-malam gini susah, ada juga, adalah nggak akan ketahuan, air aja, ambil aja air, karena dimasukkan ke drumnya juga malam-malam, masukkan air itu ke drum, harusnya kan madu, tapi karena dia merasa nggak ada yang lihat, air aja. Pas besoknya dilihat ternyata drum itu isinya air semuanya. Karena yang lain juga mikirnya sama. Malam-malam mungkin nggak ada yang lihat, yang gampang aja air. Ternyata begitu. Nah boleh jadi nanti juga nggak ada makanan karena begitu, ya. Nah, ini kan nanti teman pada bawa lah gitu. Nah temennya itu mikirnya sama. Jadi pada kesini kami lagi yang kebobolan, begitulah. Insya Allah ada rezekinya, ya. Sama macet juga begitu. Jangan pergi jam 7, macet sekarang aja jam 6. Orang lainnya mikirnya sama, makanya macetnya jam 6. Tapi ada juga yang mikir gini, jangan jam 7 macet, tapi pasti orang mikir jam 6. Mending kita pikir berangkat jam 7:30. Nah ternyata orang juga sama, hadirin. Jadi gimana dong? Ya udah, laksanakan saja apa yang terbaik, benar? Jangan nyusahin orang, gitu. Kalau toh nanti sampai terjadi, kalau kita enggak niat nyusahin orang, kita udah dapat pahalanya. Begitulah saudaraku yang baik, terima kasih kepada Majelis Taklim Batik Nova. Baru kali ini. Mana Mas Batik? Oh ini Mas, kok enggak dipakai batiknya? Sudah ya, alhamdulillah. Terima kasih 160 orang datang tadi pagi ya Pak ya. Jam berapa? 2:30 ya. Tadi saya lihat siapa ini bergentayangan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, mudah-mudahan ini menjadi bahan tafakur bagi kita semua. Siap ini semuanya? Semua memakmurkan masjid-masjid, ya. Kepada santri, akhwat, putri,
Kalau mau kembali ke sekolahnya masing-masing silahkan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada nggak usah dipaksakan. Ya. Mbah mau nanya? Silakan Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya menggunakan mikrofon Mbah karena ini ditayangkan di media. Ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Pranoto dari Semarang. Mengingat kondisi negara begini, Ya, yang Pak. saya tanyakan, apakah hukumnya jihad? Wajib atau sunnah? Ya, jihad itu setiap waktu harus kita lakukan, Pak. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Enggak, Fisabilillah itu di jalan Allah dengan bentuk yang berbeda-beda. Jihad gimana? Maksudnya perang itu, Pak? ya Perang dengan siapa? Semuanya saudara kita ini kan. Halo. Bapak dia dari Semarang mau perang sama siapa? Nggak jelas musuhnya, Pak. Yang sekarang mah kita lakukan cooling down ya. Tenang dulu, konsolidasi yang baik, coba komunikasi untuk membuat persepsi yang lebih baik lagi satu sama lain. Tidak usahlah kita harus pukul-pukulan, luka-lukaan ya. wajib. Kalau jihad itu wajib, Pak, dalam segala keadaan. Tapi kan jihad itu bertingkat-tingkat, beragam-ragam, Pak. Kalau membutuhkan jihad ya, ini saya lagi jihad sekarang, Pak. Ya. Misalkan sekarang saya jihadnya lempar batu, siapa yang harus saya lempar di sini? Kalau di Palestina mungkin itu yang paling tepat. Jihad itu sangat beragam. Guru ngajar jihad, orang tua ngedidik anaknya jihad. Kerja dengan jujur, cari nafkah halal itu jihad juga. Fi sabilillah. Ya, baik Pak. Bapak udah senior kok semangat sekali Pak. Ya seandainya hakim memimpin jihad, nomor 1 saya akan daftar. Oh gitu Pak. Ini lagi jihad sekarang Pak. Ayo Pak daftar Pak. Sudah daftar. Masya sudah datang ya Pak ya. Ya. Bapak dari mana? Semarang. Alhamdulillah. Yang grup ini rombongan batik ini bukan Pak? Bukan. Bukan. Masya Allah. Oh santri PMK. Betul. Mana sialnya? Ada, coba periksa dulu saya Pak. Maaf ya Pak. Ada. Oh di dalam hati ya sialnya. Terima kasih Pak. Maaf ya, duh orang tua nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Berapa usia Bapak sekarang? Baru 75. Baru 75. Masya Allah. Ini ciri-ciri semangat begini Pak. Kalau saya sudah 55 Pak. Alhamdulillah. Cita-cita Bapak apa Pak? Saya kesini mencari bekal akhirat. Makanya sebetulnya saya minta usul bahwa yang namanya PMK itu dirubah aja, Pak. Dirubah saja. Menjadi MBA. Oh, PMK itu program masa keemasan, diganti dengan MBA. MBA, mencari bekal akhirat. Oh, mencari bekal akhirat, lebih dramatis ya. Kemarin juga ada program Husnul Khotimah, itu juga namanya PHK, kurang enak Pak. Ada yang lebih dramatis, persiapan sakratul maut katanya Pak. Baik Pak, nanti dirapatkan dulu ya. Jadi apa judulnya Mbak gitu Pak, mencari bekal akhirat. Masya Allah. Gimana Pak perasaannya dengan usia 75 ini? Karena saya belum Pak. Usia 75 apa yang Bapak rasakan dengan usia ini? Pak Faruk, kamera dong. Kan? Ketutupan jamaah, cik jamaah, tengkurap sedikit ya.
Ini Bapak nih dramatis. Pak, usia 75 gini apa yang Bapak rasakan dengan usia 75, Pak? Rasanya makin lama makin takut. Makin lama makin takut. Takut gimana maksudnya, Pak? Maksudnya kita menghadapi kematian ini bekalnya belum ada, Pak, masih sedikit. Tapi kan Bapak udah lama. Lah ya lama-lama tapi sedikit aja hitung-hitung. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ini yang berkah. Merasa umur tinggal sedikit dan bekal merasa belum cukup. Karena itu yang akan membuat orang jadi semangat. Kayak orang merasa bodoh, bawaannya mau belajar. Orang tidak punya amal, bawaannya mau beramal. Yang repot adalah merasa pinter, gak mau belajar. Nah, Bapak sudah senior usia 75, kok masih mau mesantren, Pak? Ya, daripada di rumah bengong. Oh, daripada bengong, Pak. Bapak kurang dramatis, Pak. Jadi tapi tadi yang sebetulnya itu ya, bahwa beliau mencari bekal akhirat. Jadi daripada bengong begitu, Pak, lebih baik mencari bekal akhirat. Ya. Alhamdulillah. Tahu dari mana, Pak, program ini? Saya setiap ada siaran radio saya sering mendengarkan. Oh, di Semarang tuh, Pak. Iya. Iya. Jadi penasaran ingin ikut program ini. Iya. Sudah berapa hari ikut program ini? Baru 10 hari. Apa yang dirasakan selama 10 hari, Pak? Alhamdulillah merasa lega rasanya. Lega ya? Iya. Banyak teman-teman yang lain gitu, Pak? Betul. Di samping itu juga tambah ilmu. Tambah ilmu. Ibadahnya gimana di sini? Alhamdulillah. Gak apa-apa seperti santri yang lain bangun jam 3 gitu, Pak? 2:30 saya sudah sampai sini. Tuh kan 2:30 hadirin. Ini santri SMK udah datang 5:30 lagi kan. Bapak 2:30 sudah ke sini ya, Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Lebih sehat, Pak, begini, Pak, usia 7. Alhamdulillah. Jadi tadinya saya jalan itu agak sulit. Sekarang walaupun pakai tongkat bisa agak lari. Oh, kan jadi 3 kakinya, Pak, lebih cepat. Waduh, saya jadi dosa gini ke orang tua. Maaf ya, Mbah ya. Oh, jadi dengan tongkat Bapak bisa lebih cepat. Ya. Alhamdulillah. Bapak kesini sendirian atau dengan siapa, Pak? Sama istri. Oh, istri juga. Jadi ini pesantren 2 sejoli gitu, Pak? Betul. Alhamdulillah. Ini menarik kan nih hadirin. Lalu Bapak kan di sini, maaf ya, Pak ya, santrinya yang lain-lain kan lebih muda. Gimana perasaan Bapak tuh lihat? Kita anggap aja anak saya. Oh, dianggap anak. Kalau ke saya nganggap apa, Pak? Nganggap cucu ya. Maaf, Pak, saya senang lihat Bapak semangat, betul ya. Jadi nggak malu, Pak, udah tua mesantren? Tidak, Pak. Tidak ya. Malah soalnya malah bangga bisa memberi contoh kepada yang lebih muda. Masya Allah, alhamdulillah. Dulu ada seorang profesor, Pak, mesantren dulu, ibu-ibu belum bisa baca Quran. Ibu nggak malu udah profesor? Yang memalukan tuh nggak bisa baca Quran. Masa udah tua belajar memalukan? Yang memalukan tuh udah tua nggak bisa baca Quran. Saya nggak malu. Karena ini bukan perbuatan buruk sampai tua belajar itu. Ya, yang memalukan itu justru kalau nggak belajar. Jadi Mbah mengatakan hal yang benar. Jadi contoh nih ya. Jadi jam 2:30 sudah ke masjid. Tidur jam berapa, Mbah? Jam 9. Jam 9 tidur, 2:30 udah ke masjid gitu ya. Alhamdulillah. Cuma sayangnya sekali bahwa kepadatan daripada pendidikan ini tidak memberi kesempatan untuk tidur sebelum zuhur. Qalilah. Oh iya, baik. Baik. Sekarang juga akan dikoreksi programnya, Pak. Jadi memang sunnah dan saya melakukannya, Pak. Saya tidak bisa di sini. Oh gitu, Pak. Nanti kalau gitu Bapak ikut saya aja di sini di Mihrab. Oh iya, baik Pak, akan segera saya berikan masukan ke panitianya ya. Jadi Bapak mau tidur jam berapa kira-kira, Pak? Ya jam 11. 11. Maksud saya jam 11 ini kesempatan untuk tidur. Orang lain sesudah zuhur pun masih banyak waktu. Iya, Pak. Siap. Saya tidur juga jam 11, Pak. Nanti aja di sini deketan, Pak ya.
Baik, alhamdulillah. Memang sunnahnya begitu, karena malam bangunnya ada yang jam 2, setengah 3, jadi untuk kestabilan Rasulullah juga memberikan contohnya begitu. Baik, ada saran-saran lain Pak untuk para pendengar yang usianya sudah senior gitu Pak? Ya cuma kita harus ingat bahwa kita sisa umurnya tinggal berapa. Kalau kita tidak diaktifkan mencari bekal akhirat, mau apa lagi? Dan itu mesti terjadi. Kematian itu mesti terjadi ya Pak ya? Iya. Teman-teman ada yang udah meninggal nggak Pak? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Alhamdulillah. Apa amalannya Bapak supaya panjang umur begini? Maksudnya? Ya, tapi kita udah tahu ilmunya, Allah yang ngasih umur ya. Alhamdulillah nggak jadi Pak. Aduh, masya Allah. Ada istrinya di sini Pak? Ada. Boleh saya ngobrol sama istrinya? Ya, namanya Sri Muryati. Mbak Sri mana? An? Di bawah? Ini 3 lantai Mbah di bawah. Nggak jadi kalau gitu Mbah. Ya, terima kasih atas izinnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbah. Saya juga terima kasih. Alhamdulillah. Senang nih melihat Bapak yang senior tapi semangat jihadnya mau daftar yang pertama. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang saya mau nanya nih sama Adek, sini jawab. Makasih ya Mbah ya. Apa yang terpikir dengan mendengar Bapak barusan? Pakai mikrofon. Nama siapa? Ya, nama saya Santri Kevin dari program APW. Pegangnya di sini Mas. Hai. Nah, kalau pegang begini tidak pada tempatnya. Di sini ya. Yang lebih buruk lagi megangnya di sini. Di sini ya. Baik, usia berapa? Usia 24. 24 tahun. Apa yang terpikir barusan? Merasa kalah semangatnya. Kalah semangat ya. Ya. Luar biasa, ibaratnya semangatnya sudah usia senior gitu. Tapi jiwanya masih muda, semangat untuk belajar, mencari ilmu untuk akhirat, bekal itu masih sangat besar. Saya masih jauh. Iya, terima kasih Mbah. Tuh, sudah menular nih, berapa banyak yang tertular. Ini sebelahnya. Program apa ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak, program Oh, saya masa kemasan juga ya? PMK juga, udah senior juga. Berapa umurnya sekarang? 47. Oh, pas sama ya. Bapak 74, ini 47. Jangan-jangan kembar Pak. Aduh, saya jadi nakal begini pagi ini nih. Kenapa Mas 47 sudah ikutan program masa keemasan? Sebetulnya saya sendiri mengikuti ini ya untuk mencatat hidup saya sendiri bahwa saya sudah pernah merasakan pesantren. Sudah pernah merasakan Ya, pesantren? karena selama ini saya sendiri dengan kesibukan duniawi ya cukup melupakan lah. Jadi dulu pernah pesantren? Belum. Jadi belum selama pernah. ini saya sendiri Selama 47 tahun hidup fokus dengan kehidupan duniawi. hanya duniawi aja terus. Bagaimana hasilnya tuh di hati itu dengan sibuk dengan duniawi? Bahagia atau? Banyak sekali yang saya rasakan setelah saya mengikrarkan untuk ikut PMK ini, bahwasanya selama 46 tahun ini banyak sekali waktu yang tersia-siakan. Tersia-siakan ya, pontang-panting, pentong. Walaupun pisah dengan keluarga, dengan anak-anak seperti itu, tapi segala sesuatunya itu tidak senikmat apa yang saya rasakan, yang sudah saya rasakan 10 hari di sini ini. 10 hari di sini, 47 tahun dengan pontang-panting, pentong urusan dunia. Ternyata 10 hari pesantren itu udah sangat beda. Betul. Masya Allah. Kenapa jadi sedih begini? Aduh, saya sudah ikut sedih. Sudah, tinggal tobat sekarang ya. Terus gimana? Dari mana idenya ikut pesantren ini? Ya, saya sendiri sebelumnya mencari-cari di mana yang bisa pas, saya rasa seperti itu. Kemudian ya Allah menunjukkan tempat ini, akhirnya saya mencoba masuk sini. Sini ya, sendiri atau istri juga ikut? Sendiri. Sendiri Istri ya. masih sibuk dengan kegiatan.
Oh, bekerja, Masya masih Allah. bekerja. Tapi istri mengizinkan Mengizinkan, alhamdulillah. atau mendukung malah ya? Ya, Kan? mengizinkan dan mendukung. Iya, ada lihat mungkin, wah ini si bapak harus masuk pesantren nih ya. Anak-anak gimana? Alhamdulillah anak-anak masih sekolah dan kuliah sama-sama mengizinkan. Ya, apa responnya sesudah 10 hari ini? Saya belum lihat responnya karena saya sendiri memang agak kurang. Oh, kan handphone nggak boleh di sini Pak ya? Alhamdulillah kalau PMK boleh sebetulnya. Oh, PMK boleh? Ya. Oh, diskriminasi. Kenapa PAUD nggak boleh dengan TK? Baik hadirin, apa nih pesan-pesan bagi para yang usia 47 gini kan lagi semangat-semangatnya sama dunia ya? Iya betul. Apa nih, mungkin para pemirsa ada yang ikut menyimak akan dapat hikmahnya? Ya, secara pribadi saya sendiri istilahnya tidak yang bagi masih mengejar dunia itu sendiri memang perlu, tapi ya di lain pihak ada sesuatu yang sebetulnya itu harus lebih kita fokuskan untuk lebih menekuni dan melihat keadaan kita nanti di akhir, karena tidak selamanya dunia itu merupakan sesuatu yang harus kita kejar. Ada sesuatu yang lebih abadi yang harus kita tabung untuk kehidupan lebih lanjut. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, ini wabtagi fi ma ataqallah darul akhirah. Jadi, Mas, siapa namanya? Punten? Oke. Pak Oki, saya juga pebisnis, Mas. Ini saya pebisnis dari TK. Dulu waktu TK jualan jambu tetangga. Sah ya, tetangga panen saya yang dagang. Jualan es waktu SD dulu masih boleh ya, jualan petasan. SMP jualan Orson, dulu ibu buat. SMA jualan kaos, celana. Kuliah jualan payung, nyablon. Jadi sampai sekarang juga bisnis ini. Cuma bedanya adalah bagi saya insya Allah bisnis itu ibadah. Jadi enggak mau riweh gitu, enggak pak-pik-pok yang bikin lupa. Nah, sama 10 menit sebelum adzan sholat, enggak usah gimana, enggak, lempang-lempang aja, kerja yang bagus semaksimal mungkin. Tapi sekarang ya saya sudah mengurangi karena sudah usia segini dan dilarang oleh guru terlalu teknis. Tapi ya alhamdulillah, bisnis itu sesuatu yang menyenangkan karena tujuannya adalah amal soleh. Amal soleh itu syaratnya cuma 2. 1 niatnya lillahi ta'ala, 2 caranya di jalan Allah. Ya sudah, rezeki udah ada yang ngatur, jadi nggak pakai tegang. Nih silakan dibaca ayatnya, Surat Al-Qasas ayat ke-77. Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah begitu, jadi dunia ini mampir, tempat berbekal untuk pulang kita ya. Yang jangan lupa itu, yang kuncinya adalah dunia ini hanya mampir.
Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk pulang, karena kita bukan penduduk asli dunia, bukan alien. Kita penduduk asli sorga. Aki nenek kita, aki Adam dan ini Hawa, itu asli orang sorga. Hanya lagi ada urusan ke dunia, brojol kita. Nah, kita harus berjuang keras supaya bisa mudik ke tempat asal kita, yaitu sorga. Saya nggak minat ke neraka, sama sekali nggak minat ya, itu bukan asal usul. Itu orang yang di dunianya ini salah menyikapi sehingga akibatnya pulangnya salah alamat. Kalau kita tujuannya akhirat, tujuannya sorga, pasti dunia ini akan lebih nyaman walaupun bakal banyak cobaannya. Karena duniawi ini cocoknya dengan nafsu. Bagi orang yang mencintai akhirat di dunia ini, ya seperti itulah hiruk pikuk terus. Tapi kalau dicikapi dengan niat jadi amal soleh, hiruk pikuk tidak akan menyesakkan hati. Kenapa orang hidup di dunia ini berat sekali? Pasti karena cita-citanya hanya duniawi. Satu. Yang kedua, karena tempat bersandarnya bukan Allah. Karena bersandarnya kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, relasi, kedudukan, dan sebagainya, itu yang bikin nyesek tuh. Dan yang ketiga, tidak sibuk mencari pertolongan Allah. Jadi kalau orang sibuknya hanya mencari pertolongan makhluk, sedangkan yang dimintai tolong aja gak bisa nolong dirinya sendiri. Benar? Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada ibu-ibu? Ini tamu dari Batik mana? Oh, di bawah ya. Ini kalau masjid ini jadi, ini bulan depan Pak, kapasitasnya jadi 3.500. Ini cukup besar, 3.500 itu cukup banyak ya. Dan ada 2, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai nanti, alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur. Mudah-mudahan tiap ada yang sholat di sini mengalir pahalanya terus. Kepada para pewakaf ya. Ada yang nanya, jadi yang harus berterima kasih siapa sih? Aslinya sih yang berterima kasih itu yang berwakaf. Aslinya gini ya, terima kasih sudah diberitahu kami ladang amal wakaf, sehingga uang kami daripada disimpan lebih baik jadi amal yang mengalir pahalanya. Kalau hanya disimpan terus ya nggak jadi apa-apa, tapi kalau dijadikan wakaf mengalir pahalanya. Terima kasih ya ayah. Tapi kan saya nggak bisa ngomong gitu kan, nah, barusan udah ya. Iya dong, mana yang harus berterima kasih? Yang diberi, yang memberi. Mana yang harus berterima kasih? Yang diberi, yang memberi. Dua-duanya. Tapi kalau ditanya mana yang harus lebih berterima kasih, yang disedekahi, yang bersedekah. Yang disedekahi harus berterima kasih sebagai syukur kepada Allah. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Tapi yang bersedekah itu harus lebih berterima kasih. Coba, yang digugurkan dosanya yang mana? Yang di atau yang ber? Yang ditolak balanya yang mana? Yang diberi atau yang memberi? Yang dilipat gandakan rezekinya yang mana? Yang dibersedekah itu yang bersedekah. Oh, banyak karunia Allah. Makanya kalau sudah bersedekah atau memberi sesuatu, kita yang terima kasih. Dengan begitu kita tertolak bala, terhapus dosa, dilipat gandakan rezeki, dapat barokah, karunia Allah, doa ijabah. Yang dikasih juga berterima kasih. Tapi yang harus lebih adalah kita nih, yang jadi jalan bisa bersedekah. Kalau enggak kan tinggal ditukar aja oleh Allah posisinya. Jadi bingung-bingung begini nih ceramah tuh. Biasanya kita yang keren yang sedekah, enggak. Kalau ingat bahwa Allah lah sebetulnya. Misal nih bangun masjid ya. Ini lebih dalam lagi nih. Yang membangun masjid ini pasti siapa? Allah. Di ini rumah Allah nih. Tapi Allah
lewatkan kepada siapa hamba yang jadi jalan. Ini 5 juta, ini 50 ribu, itu 2 juta, ini ada yang 500 juta. Lewat, diuji, kalau dia benar-benar ikhlas, jadi amal dia. Tapi kalau itu Al-A'agim itu, misalkan masjidnya Al-A'agim, ya, itu rawan kalau bagi saya, karena jadi lebih merasa itu masjid saya, harusnya itu rumah Allah, saya cuman kepilih jadi jalan. Ini persis nih Darut Tauhid. Darut Tauhid ini ada enggak ada makhluk yang namanya A'agim, jadi nih kalau dalam rencana Allah ada. Nah, saya bagian nebek namanya, nebeng beken ya, ujian. Padahal enggak ada makhluk ini, tetap kejadian apa yang Allah kehendaki. Nah, diujilah bagian ini dikit, ini mikir dikit, tapi jadi aja begini. Nah, kalau ini merasa ini jasa saya, ini jerih payah saya, enggak kebagian apa-apa selain dosa. Begitulah hadirin, ilmu tauhid mudah-mudahan membuat kita berjuang keras seperti semangat Bapak tadi. Tapi kalau sudah jadi amal, jangan pernah merasa ini adalah amal kita. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, selamatkan negeri kami ini ya Allah. Selamatkan bangsa kami, selamatkan umatmu ini ya Allah. Ya Allah, kami berlindung dari apapun yang Engkau murkai, dari apapun yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, Engkau pasti tahu. Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, ya Allah, astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah bisa menebus semua dosa, bisa mengganti semua keburukan yang pernah kami lakukan dengan kebaikan, bisa jadi bekal pulang, bisa jadi jalan kebahagiaan bagi orang tua, bagi keluarga, bagi keturunan, bagi umatmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pimpinan, para pemimpin yang takut padamu, yang hidupnya lurus di jalanmu, yang berjuang untuk hamba-hambamu, umatmu, agamamu. Kami berlindung dari siapapun yang mengkhianatimu ya Allah, yang melupakanmu dan menjauhkan kami darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai yang maha tahu segalanya, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Allah. Berikan ketenangan bagi yang sedang resah gelisah ya Allah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Fattah. Berikan kecukupan ya Ghani yang kekurangan rizki, yang dililit hutang. Berikan pendamping terbaik yang belum mendapatkannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah. Berikan keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Jangan lupa sholat isyraq dan bersedekah ya, supaya makin sempurna pertolongan Allah di hari yang kita jalani. Terima kasih kepada semua pemirsa pendengar MKFM dimanapun berada, yang menyimak lewat Facebook, lewat Saling Sapa, lewat Tauhid TV, MKTV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.